Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bongkar resep nasi kebuli yang biasa dijual di resto-resto Timur Tengah. Ini juga resep yang aku pakai untuk jualan aku ya teman-teman. Bisa disajikan untuk hidangan hari raya, acara keluarga, dan untuk ide jualan juga bisa. Simak videonya sampai selesai. Kalau perlu catat bahan-bahannya, karena kali ini bahannya lumayan banyak. Kalau gitu kita langsung aja memasak. Biasa nasi kebuli itu pakai daging kambing ya teman-teman, tapi karena aku nggak dapat daging kambing, jadi di sini aku pakai daging sapi. Ini aku pakai setengah kilo atau 500 gram. Ini sengaja aku pakai yang ada masih lemak-lemak putihnya seperti ini, ada tetelannya. Kalian bisa pakai yang nggak pakai tetelan juga nggak apa-apa. Dan ini juga aku pakai tambahan ayam. Ini aku pakai 6 potong ayam. Karena ini aku mau buat 5-6 porsi nasi ya. Dan ini aku pakai beras basmati ya teman-teman. Ini pakai 500 gram juga. Kalau nggak pada beras ini boleh pakai beras yang biasa. Ini beras basmati ini unik banget ya teman-teman. Ini bagus banget untuk diet karena mengandung karbo yang rendah. Teksturnya seperti beras perak, tapi rasanya lembut, jadi nggak keras ya ini ya teman-teman. Nih, kalian kalau nggak ada beras basmati boleh ganti beras yang biasa ya. Dan untuk bumbu-bumbu halusnya di sini aku pakai 15 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1 buah bombay, ini 1 ruas jahe, 3 buah tomat merah, 2 buah cabai besar yang warna merah dan cabai besar yang warna hijau ya. Terus di sini rempah-rempahnya di sini aku pakai 2 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh merica, dan ini 2 sendok teh jinten. Boleh pakai yang bubuk juga nggak masalah ya teman-teman. Dan ini aku pakai 1 sendok makan bubuk kari. Nih aku pakai ini, kalau nggak pakai daun salam koja juga bisa. Dan ini juga aku pakai 3 buah kayu manis, 4 buah cengkeh. Ini cengkeh jangan kebanyakan ya teman-teman karena merusak rasa yang lain. Ini 5 buah kapulaga Arab. Kalau nggak ada yang ini boleh pakai yang lokal, yang warna putih, yang bulat itu ya teman-teman. Nih ini kapulaga hijau. Dan kemudian ini aku pakai 2 batang serai yang sudah aku geprek ya. Dan ini seasoningnya seperti biasa pakai gula, garam, dan kaldu jamur. Dan ini aku pakai 2 saset santan instan nih yang ukuran 65 gram. Dan ini aku pakai 300 ml air dan 1 kotak susu cair yang ukuran 250 ml. Ini susu cairnya boleh diganti 1 saset dan kau bubuk ya teman-teman. Jadi yang pertama kali aku buat ini aku mau bikin acar nanas dan timunnya dulu. Jadi di sini supaya kalau nasi sudah mateng, acarnya udah resap semua ya. Jadi di sini aku pakai 1 buah timun. Ukurannya agak besar nih aku buang biji bagian dalamnya ya teman-teman. Kemudian potong dadu-dadu kecil seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini setengah buah nanas. Ini nanas kecil aja. Aku potong juga dadu-dadu kecil seperti ini. Ini kalau nggak ada nanas boleh di skip, boleh diganti sama wortel ya teman-teman. Ini ada juga segenggam bawang. Ini aku potong juga kecil-kecil seperti ini. Dan ini juga segenggam cabai rawit hijau. Kemudian satukan semua bahan di mangkok dan di wadah terpisah. Di sini aku akan larutkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan ini ada setengah sendok teh cuka. Ini aku larutkan dengan setengah cangkir air panas. Kemudian setelah larut siram ke dalam potongan timun dan bawang yang tadi sudah disiapkan ya teman-teman. Nih seperti ini. Ya udah deh, tinggal diaduk sampai rata, kemudian disisihkan dulu. Kalau perlu dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan sambil dites rasa, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan seasoning. Kalau aku sih ini sudah pas ya. Dan lanjut di sini aku mau marinasi dagingnya dulu supaya lebih empuk. Jadi di sini dagingnya aku potong kecil-kecil seperti ini, atau potong sesuai selera kalian ya teman-teman. Karena aku supaya makannya gampang, jadi di sini aku potongnya kecil-kecil seperti ini. Nah kira-kira potongannya begini ya teman-teman. Kemudian aku pindahkan ke wadah. Ini daging ini aku mau marinasi dengan air nanas supaya cepat empuk. Jadi masaknya itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Jadi ini sisa nanas acar tadi ini pakai sekitar
seperempatnya aja. Di sini aku mau haluskan pakai blender ya teman-teman. Kemudian kalau sudah nanasnya halus, siram ke atas daging yang sudah dipotong-potong tadi. Ini aku tambahkan air sedikit untuk menguras sisa nanasnya yang tertinggal di blender ya teman-teman. Agak remas-remas sedikit air nanas sama dagingnya supaya meresap ke dalam. Nah, kemudian kalau sudah merata, ini diamkan dulu kurang lebih sekitar 15 menitan dan kita lanjut membuat bumbu ya. Di sini rempah-rempahnya aku mau sangrai dulu ya teman-teman. Ini ketumbar, lada sama jinten. Aku sangrai dulu kurang lebih sekitar 10 menitan supaya gampang dihaluskan ya. Ini sampai kecoklatan. Nah, kemudian setelah kecoklatan langsung aku haluskan dengan ulekan. Boleh juga dihaluskan pakai blender, blender untuk bumbu ya teman-teman, terserah aja. Ini aku pakai ulekan aja. Kemudian kalau sudah halus, sisihkan. Lanjut untuk bumbu bawang-bawangannya. Di sini aku potong kecil-kecil dulu karena ini aku mau tumis ya teman-teman, supaya cepat matangnya. Jadi masaknya itu nggak kelamaan kalau ditumis. Dan aroma bumbunya itu jadi beda, jadi lebih sedap kalau ditumis dulu ya. Jadi ini aku potong-potong kecil dulu bawang bombay, bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian lanjut juga potong cabai merah besarnya dan tomatnya juga ya. Dan khusus cabai hijau aku juga potong kecil-kecil, tapi ini aku sisihkan ke wadah lain ya teman-teman, karena cabai hijau nggak aku haluskan. Nah, kemudian yang sudah dipotong-potong tadi ini ditumis sebentar sampai sedikit layu. Nih seperti ini. Pakai minyak kurang lebih sekitar 3 sendok makan ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah layu seperti ini, langsung aja aku haluskan dengan blender atau pakai ulekan juga boleh, terserah aja. Ini nggak perlu ditambahkan air lagi ya teman-teman karena sudah ditumis, jadi lebih mudah halusnya. Ini blender sampai halus ya. Kemudian kalau sudah tuangkan ke wadah. Ini aku pakai panci aja atau pakai wajan juga boleh teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke daging yang sudah direndam tadi. Ini sudah sekitar 15 menitan nih. Warnanya sudah terlihat lebih pucat ya teman-teman. Nah, ini menandakan air nanasnya sudah meresap ke dalam dan dagingnya itu sudah sedikit empuk, jadi masaknya nggak terlalu lama. Aku akan cuci dagingnya dan berasnya juga ya teman-teman. Ini aku cuci begini aja nyucinya, nggak usah terlalu bersih juga karena nanasnya makin bikin nambah rasanya tuh makin enak ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, warna dagingnya itu sedikit pucat. Ini menandakan air nanasnya itu sudah masuk ke dalam. Nah, kemudian masukkan ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan aduk sampai merata. Masukkan juga 2 batang serai yang sudah digeprek dan masukkan 300 ml air dan ini dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Dan airnya sedikit menyusut. Ini aku tutup ya teman-teman supaya cepat matangnya. Nah, ini sudah kira-kira sekitar 10 menitan. Ini airnya sudah sedikit menyusut. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini kemudian kalau sudah menyusut seperti ini aku masukkan daging ayam yang tadi. Ini aku pakai 6 potong daging ayam. Kalau pakai ayam kampung lebih enak lagi ya teman-teman. Kemudian masukkan rempah-rempah yang tadi sudah dihaluskan. Masukkan juga 1 sendok makan bubuk kari. Masukkan juga kapulaga, kayu manis dan cengkehnya. Ini cengkeh jangan terlalu banyak ya teman-teman, hati-hati karena bisa ngerusak rasa yang lain. Dan masukkan juga 250 ml susu cair, 2 saset santan instan. Nah, ini aduk dulu sampai rata. Kemudian tunggu lagi masak kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah, ini sudah sekitar 15 menitan. Ayamnya udah mateng. Masukkan cabai hijaunya. Kemudian jangan lupa juga masukkan seasoningnya. 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok teh gula pasir. Dan aduk lagi sampai rata. Kemudian masak lagi kurang lebih sekitar 10 menitan. Ini supaya airnya sedikit menyusut dan bumbu-bumbunya meresap ke daging-dagingannya ya teman-teman. Ini masak lagi sekitar 10 menitan sambil ditutup ya. Sambil kalian tes rasa ya teman-teman, kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahkan lagi seasoning. Nah, ini dia sudah sekitar 10 menitan. Jadi ini total-total aku masaknya kurang lebih sekitar 35 menit ya. Nah, ini udah mateng. Nih, ini udah bisa diangkat. Ini pertama-tama aku akan angkat
ayamnya dulu ya teman-teman supaya nggak hancur. Kemudian dagingnya biarkan aja terendam di dalam kuah karinya. Kemudian matikan kompornya. Nah ini seperti ini. Nah ini kuah karinya tinggal dimasukkan aja beras yang tadi sudah dicuci bersih ya teman-teman, 500 gram beras basmati. Ini aduk lagi sampai merata bumbu kari dan berasnya, biar terendam semua ya teman-teman nih seperti ini. Aduknya perlahan aja supaya berasnya nggak patah-patah ya teman-teman nih. Nah sudah, kemudian ini aku akan diamkan dulu kurang lebih sekitar 15 menitan sambil aku tutup. Jadi ini namanya diaron ya teman-teman. Nih aku tunggu sekitar 15 menitan. Nah ini setelah 15 menitan air karinya itu diresap sama berasnya ya teman-teman nih. Nah kemudian aku langsung aja ngukus nasinya yang tadi sudah diaron di kukusan seperti ini. Nah jangan lupa letakkan juga ayam yang tadi sudah disisihkan. Jadi ini ayamnya ikut dikukus juga ya teman-teman. Nah gampang ya teman-teman. Sebenarnya masak nasi kebuli ini gampang aja, asal ngikutin step by stepnya. Nah ini aku kukus kurang lebih sekitar 40 menitan. Dan di menit ke-20 aku akan cek lagi. Nah ini di menit ke-20 aku akan buat lubang di tengahnya supaya uapnya naik. Jadi nasinya itu nggak kering ya teman-teman nih. Ini sebenarnya udah mateng, cuman masih keras ya teman-teman. Jadi aku kukus lagi sekitar 20 menitan. Jadi ini total aku kukusnya kurang lebih sekitar 40 menitan. Nah ini sudah sekitar 40 menitan dikukusnya. Angkat dulu ayamnya. Ini aku mau kasih margarin ya teman-teman di nasinya. Jadi dalam keadaan panas gini aku masukkan kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan margarin. Lebih enak lagi margarinnya kalau diganti sama minyak samin. Tapi kalau nggak ada boleh diganti margarin biasa ya teman-teman. Ini supaya rasa nasinya itu tambah gurih, tambah sedap. Kemudian tambahkan kismis sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Nah kismis ini kalau nggak ada boleh di skip, kalau nggak suka ya. Boleh diganti sama kacang kenari juga bisa. Nih aduk lagi sampai rata. Nah udah deh, ini sudah selesai, udah siap untuk dihidangkan. Ini bisa ditaruh di magicom, jadi kalau mau makan itu masih dalam keadaan hangat. Ayamnya boleh dipanggang lagi, boleh kalian goreng juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku sih lebih suka yang seperti ini ya. Ini jadi ayamnya masih original karinya tadi. Nih seperti ini, jangan lupa ditaburi dengan bawang goreng. Ini resepku ini setengah kilogram nasi jadinya banyak banget. Ini bisa buat makan 5-6 orang, tergantung makannya gimana ya teman-teman. Tapi kalau aku sih ini bisa sampai 7 orang makan. Ya ini bisa jadi 7 porsi ini buat satu keluarga. Nah ini dia nasi kebuli yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah ini sudah waktunya jam makan siang, aku akan coba ya teman-teman. Ini tuh aromanya sedap banget, bener-bener aroma rempah-rempahnya itu kecium banget. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasinya itu gurih banget. Ini dagingnya itu empuk banget ya teman-teman. Ini enak banget. Dan ini nggak keras ya teman-teman. Memang terlihat teksturnya ini seperti nasi perak ya. Tapi ini rasanya itu empuk. Ini nggak keras. Ini enak banget, ini gurih. Cocok banget disajikan untuk hari raya, untuk acara keluarga ataupun ide jualan. Ini nggak malu-maluin banget ya teman-teman. Dan sama ayamnya ini juga empuk banget. Nih kalian bisa lihat matangnya sampai dalam. Ini karena udah dimasak, direbus dan dikukus lagi. Jadi ayamnya itu nih matang dengan sempurna sampai ke dalam-dalam. Nih kalian wajib coba ya teman-teman. Dan sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.